Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Ambon. Judul yang kita angkat kali ini adalah tanyalah kepada yang tahu, belajarlah kepada yang bisa, berlatihlah kepada yang ahli. Jangan bertanya kepada yang nggak ngerti, berlatih kepada yang nggak tahu. Wah, coba sekarang ya, semua orang mengaku menyembah Allah. Nah, menyembah kan berarti harus ada yang disembah. Itu kalimat kata kerja. Memakan berarti ada yang dimakan nggak? Menyanyi ada yang dinyanyikan nggak? Apa yang kemudian? Memasak ada yang dimasak nggak? Ada. Nah sekarang menyembah ada yang disembah? Ada. Harusnya ada. Tapi sekarang kan nggak ada yang jawab itu. Nah, begitu menyembah, nggak ada yang ditunjuk. Mana yang kau sembah? Jawabannya mesti sama, Allah. Betul kan? Itu jawaban normatif. Tapi saat ditanya, yang mana Allah yang kau sembah? Lola. Kayak bedas ketulup. Ini karena apa? Bertanya yang kepada bukan yang ahlinya, berlatih kepada bukan yang ahlinya. Akhirnya kayak gini sekarang, diketahui banyak orang ini, umat Islam jadi orang bodoh-bodoh itu, karena Islam merek bukan Islam yang asli. Kan semua kan ngaku-ngaku kan bisa. Tapi Islam itu ada rukun syaratnya. Kalau kau nggak lewat rukun syarat itu, berarti kau bukan Islam. Syarat saja nggak ngerti, apalagi haji. Coba kalau saya terangkan haji. Haji itu sebetulnya wukuf intinya. Yang wukuf itu adalah fana, hilang dirimu. Itu adalah kau sampai pada batas ambang ujung kesadaran manusia, kemanusiawianmu. Setelah wukuf itu apa? Bako. Nah, baru disitulah alam karunia, alam beserta Tuhan. Baru setelah wukuf itulah mi'raj, selapis langit demi selapis. Orang sudah nggak ada yang ngerti, baru syahadat nggak ada yang ngerti. Repot, mau yang dibahasin nggak ketemu. Karena saya membahas kenyataan, yang lain membahas khayalan, nggak nyambung. Orang berkhayal kan, asalkan dia yakin kan rasanya benar. Aku tadi malam mimpi jadi orang kaya. Tapi kalau dia yakin kan dia seolah ini mau ini apa? Aku mau dapat rezeki. Dia tombok togel atau apa? Ya kan? Padahal khayalan, itu diyakini. Saya sih
santai-santai aja. Allah ya wujud, ya Allah disaksikan. Allah nyata toh, Allah zahir kok. Nah, karena dasar parameter perbedaan dimensional itu nggak dikuasai, nggak ketemu jawabannya antara dunia akhirat, nggak ngerti sifat-sifatnya, syariat sama hakikat, nggak ngerti, tapi ngotot semua. Namanya orang merasa kan, bahkan merasa ini lebih baik dan lebih pintar daripada kita. Ditanyain goblok, tapi ngotot. Syahadat sudah nggak ada yang bersaksi loh. Menyembah, ditanya mana Tuhan yang kau sembah, bingung. Kalau kita jelas nggak? Jelas. Nyata nggak? Nyata. Karena kitabmu telah nyata. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Dan ini nggak ada ketemunya. Kenapa? Kita memandang dari kacamata hakikat. Mereka sebatas tahu syariat. Gak ketemu ini. Tapi nggak apa-apa. Anggap aja kita punya mainan baru. Saya tuh punya kucing ya di rumah ada 5. Nah ini anggap aja punya mainan baru. Orang-orang bodoh-bodoh tolol itu ya. Dimain-mainin aja. Nggak ada yang menerang secara ilmiah. Asing sekali. Khayalannya tingkat tinggi semua. Yang cerita itu loh, nggak ada yang ngerti. Yang ceramah pun nggak ngerti. Itu kayak orang mabuk itu. Cerita ke sana kemari, turun mimbar ditanya, bagaimana prakteknya? Buyar udah. Sampai sekarang otaknya mereka loh gak bisa menerima bahwa syahadat bersaksi. Sampai sekarang tuh. Karena aneh. Sudah 3 tahun gak bisa membedakan bersaksi sama mengucapkan. Sampai sekarang tuh. Bunyinya jelas bersaksi. Prakteknya mengucapkan kan tolol itu. Apalagi mengingat Allah. Kok nggak ada ya yang ngangkat video saya? Apa? Siapa yang ingat Allah? Taek. Biar diangkat lagi sama YouTuber goblok-goblok gitu ya. Kau kira bisa mengingat Allah dengan akalmu? Apanya Allah yang kau ingat? Tapi semua mengaku. Tolol semua ya, heran. Semua mengaku. Bahkan emosi, sok-sok terdolimi. Aduh. Saya itu gak menghina Islam. Kau itu belum Islam. Aduh. Ngakunya Islam. Ma'rifatnya sih gak ngerti. Hakikat gak ngerti. Tarekat gak ngerti. Tapi ngaku Islam. Aku gak mungkin menghina Islam ya. Akhirnya bosen deh dakwah. Gak ada yang mumpuni. Semua cuman omong kosong tok. Ya mudah-mudahan dunia ada perubahan. Kalau begini-begini aja ya nggak ada pengaruhnya apa-apa. Bahkan Rasulullah dianggap nggak ada, parah. Kau itu harus bersaksi akan Rasulullah. Loh, syahadat kan bersaksi akan Rasulullah. Kau bilang Rasulullah nggak ada, kan kontradiktif semua tuh. Ya di syahadat itu bersaksi akan Rasulullah ya, betul ya? Betul. Rasulullah dibilang nggak ada kan? Gimana coba? Syahadat juga bersaksi akan Allah ya, betul ya? Betul. Maka Allah itu wujud ya? Ya wujud lah. Kau bilang gak ada wujud ya gimana coba? Gak ketemu antara
syariat ya, cuman paham teori, tahu cerita, hafal, bisa, begitu praktek zong. Itu ilmu mereka dipakai tidur sudah hilang, apalagi mati. Di mana-mana seperti itu. Islam ini asing sekali. Orang macam kita ini asing sekali, jarang sekali. Kadang bingung mau ngapain dia. Berbahagialah yang zaman itu kita disebut asing. Quran yang dikira tulisan itu, masa firman bahasa Arab? Masa firman ada tulisannya? Jauh. Sholat, masa tunggang-tungging begitu? Tunggang-tungging begitu nggak nyambung, neraka loh. Masa sholatnya umur 60 tahun sama dan sholatnya anak TK, tunggang-tungging gitu ya? Kan diajar dari kecil kan begitu sholat. Lah masa sholat kayak gitu? Umur 70 tahun sama anak TK kok sama kualitasnya? Dan ditanya Tuhan, nggak ada yang ngerti. Kalau aku jelas, Tuhanku wujud manusia. Apa? Namanya menyembah itu ada yang kau cintai, yang kau tuju, baktimu, korbanmu, alasanmu, orientasimu. Ya pasti ada alamatnya lah. Masa mencintai yang nggak kau tahu? Nggak mungkin lah itu. Ya. Cinta istri, ada nggak alamatnya? Ada. Cinta anak, ada nggak alamatnya? Ada. Cinta Tuhan, kok nggak ada alamatnya? Katanya menyembah Tuhan, kok nggak ada alamatnya? Tuhanmu mana? Bingung tak? Itu kalau nggak paham antara rumus dimensional itu bingung gitu. Kok ada Tuhan di dunia, ada Tuhan di akhirat, ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Kok ada yang zahir, kok ada yang batin, kok ada yang wujud, kok ada yang laisa kamitslihi syai'un. Budek gitu. Tapi mudah-mudahan dakwah kita makin membesar gitu aja. Nanti kalau orang banyak yang berizki ikut sekolah ini, lama-lama kan mereka bisa cerita. Makanya testimoni itu orang-orang bisa bikin testimoni. Biar orang di luar tahu, ini bukan bohongan, ini bukan apa? Prank-prankan. Di luar Tuhannya cuma prank-prankan. Nggak ada kemahakuasaannya, kemahabesarannya nggak ada. Dari cara mendekati Tuhannya sudah beda. Di luar pinter-pinteran itu. Kalau di sini kan merendahkan diri, nol, dibersihkan, diuji, habis-habisan. Di luar pinter-pinteran, sampai orang itu mengira apa? Yang sudah apa? Doktor, profesor, kiai haji dikira ulama. Aduh. Nggak ada hubungannya. Ada hubungannya nggak, Pak Samuel? Tidak ada. Nggak ada. Ada orang mengaku-ngakukan ulama syariat. Cerita makrifat. Ditanya jalannya mana? Caranya bagaimana? Gak ngerti. Tapi panutan banyak orang. Tapi pelan-pelan nanti insya Allah orang mulai melirik kita ya. Yang dulunya kita nggak ada yang dimaui orang,
Nanti pelan-pelan ada yang ini tertarik nanti. Memang sulit ya menjelaskan harumnya bunga lebih baik daripada busuknya sampah kepada lalat. Nggak kebayang ada ilmu beginian. Dikira akhirat itu nanti. Kalau akhirat nanti, kenapa Nabi bilang kau dapatkan surga saat kau masih hidup di dunia? Kenapa Nabi cerita akhirat saat beliau masih hidup? Bingung itu orang. Karena apa? Semua dalilnya ada. Makanya bertanyalah kepada yang tahu. Belajarlah kepada yang bisa. Berlatihlah kepada yang ahli. Kau tanya kepada orang nggak tahu, sesat kau. Belajar kepada yang nggak bisa, berlatih kepada yang tidak ahli. Nggak ketemu tujuan udah. Biar 3 tahun kan nggak ada nongol perkara syahadat. Itu baru syahadat loh, belum ingat Allah, belum zakat puasa haji. Jauh sekali. Tapi ngaku Islam. Itu bukan Islam itu. Mana YouTuber goblok-goblok kemarin kok sepi. Jadi gak seru. Ya begitulah. Gak asik. Karena yang saya terangkan cuma metodologi. Saya gak membahas dunia. Apalagi membahas fikih, membahas muamalah, membahas orang lain. Enggak. Saya hanya membahas metodologi. Orang lain jungkir balik pun terserah kau. Kekeliruan fatal itu dari pertama itu dibikin dogma bahwa tidak ada lagi Rasulullah. Fatal itu. Maka orang sudah nggak ada yang naik ke hakikat, nggak ada. Cuma syariat semua. Padahal guru syariat zaman ini sudah nggak ada. Nggak ada Nabi Muhammad itu nggak ada zaman ini. Itu cuman kau dapat dari cerita katanya orang. Maka kau nggak kenal. Kenal bukan kenal katanya. Kenal Nabi Muhammad sama kenal cerita Nabi Muhammad beda loh. Kenal itu harus ketemu. Entah dengan panca inderamu ya, entah dengan telingamu, entah dengan matamu, itu harus ada interaksi dengan panca inderamu. Kapan kau berinteraksi dengan Nabi Muhammad? Nggak ada, paling dari buku, dari kitab, dari kata orang, dari apa. Itu bukan kenal Nabi Muhammad, kenal ceritanya. Tuhan pun demikian, merasa sok kenal Tuhan. Kenal itu harus ketemu, interaksi dulu. Gila ditanya, mana Tuhanmu? Nggak tahu. Kalau kenal kan bisa nunjuk. Itu loh Tuhan saya. Itu bukan kenal Tuhan, tapi kenal cerita tentang Tuhan. Beda loh itu. Demikian juga ulama. Ulama itu benar-benar guru yang menyampaikan agama. Tapi kalau ada orang menceritakan cerita agama, itu bukan ulama. Kan cuma cerita. Siapa coba ulama yang sekarang ngerti? Jarang. Susah ketemu ulama beneran. Kalau ulama lip sync banyak. Ulama pakai jubah-jubah itu banyak. Tapi ditanya gak ada yang ngerti. Ini Islam telah rusak ya. Tiga tahun ya, nggak ada yang menjawab syahadat. Nggak ada. Dan jawabannya ada di luar bulat ya beda. Bersaksi ya disaksikan dong, gamblang.
Ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, tahu cara menyaksikan dan kronologi yang disaksikan. Jelas. Kenapa kau gak bersaksi akan wujudnya Allah yang itu? Ada apa sih? Nah itu loh. Agama cuman tahu, cuman cerita. Itu bangga sekali sama agamanya. Agama cuma satu. Agama itu ma'rifatullah. Sudah nggak ada, Hindu Buddha nggak ada, Islam nggak ada. Hakikat saja sudah nggak ada, apalagi ma'rifat. Lama-lama kalau begini terus malas juga ngomong. Ibarat mancing itu nggak ada kena pancing, bodoh-bodoh semua. Ikannya tolol-tolol. Padahal ini kajian full daging loh ini. Enak semua, tinggal makan semua tuh. Coba kau cari pengajian lain, muter-muter aja. Nggak ada tuh poinnya. Ini kan lama nih belajar di kajian-kajian tauhid dengan malam-malam itu. Betul. Kajian deleming malam sampai pagi itu. Nggak tahu prakteknya. Ini enak to the point, sat-set. To the point, praktek. Membuktikan. Di lain tempat cuma teori aja, khayalan yang membumbung tinggi. Prakteknya nol. Pak Manar, ini siapa? Pak Manan ini dulu lama nyari Tuhan ya? Lama sekali. Lama sekali. Aduh. Dan semua cuma cerita ya? Cerita yang di mana? Hanya pengetahuan. Hanya pengetahuan. Pak pinter dalam gitu. Pinter. Pinter. Sini nggak laku. Ilmumu kau buang kalau sini, pengetahuanmu kau buang, keakuanmu kau buang, semua kau buang. Harus sampai nol. Makanya belajar di sini kan lewat neraka. Dibersihkan itu neraka. Nggak ada enaknya ini. Di luar ya dikasih iming surga, bidadari cantik, pahala, fadilah, rezeki yang berlimpah. Lah taek. Akhirnya orang nggak ada yang mencari ilmu beginian. Begitu ada bayarnya lari semua sudah. Itu belum tahu dia kalau dibaliknya bayar itu ya. Kalau dia tahu hidupnya akan dicuci coba. Ada. Kalau dulu kau makan dari harta yang tidak benar, dicuci dari hartamu. Kalau dulu perbuatanmu nggak benar, dicuci dari perbuatanmu, dihabisi semua. Seujung kuku aja gak ngerti, ngomongnya setinggi langit. Itu di mana-mana bikin malu aja. Ya, siapa tahu nanti difasilitasi MUI. Amin. Amin. Siapa tahu difasilitasi pemerintah. Amin. Amin. Kita juga bukan siapa-siapa. Tapi ya kita gerak terus maju karena bakti. Gak ada yang dicari toh? Gak ada. Kita berjuang bergerak karena murni, karena pengabdian. Bukan pamrih. Kadang kawan bermemusi kita. Aduh ya. Inilah zaman jahiliyah. Nah, disampaikan oleh Nabi ya, riwayat Imam Baihaqi.
akan dekat masa Islam hanya tinggal namanya saja. Quran hanya tinggal lafal huruf tulisannya saja. Itu sudah terjadi sekarang itu. Masjid kalian banyak bagus-bagus tapi kosong dari petunjuk. Dan sejelek-jelek sejahatnya makhluk di bawah kolong langit adalah ulama-ulamanya. Dari mereka lah fitnah agama itu bermula. Mereka membanggakan Islamnya, padahal Islam pun pasti akan rusak. Dia nggak sadar bahwa Islam sekarang telah rusak, nggak sadar. Karena apa? Pinter-pinter ngaji mushaf, bukan ngaji Quran. Apalagi yang batuknya hitam-hitam itu, jenggot-jenggotan itu, wadah, sangel gitu. Dikit-dikit Allahu Akbar, dikit-dikit anak antum mas. Wis. Orang sholat tapi makin terhijab itu. Karena apa? Merasa sudah sholat, merasa sudah ibadah, merasa sudah Islam, merasa sudah iman. Angel kandanane. Aku gak sholat-sholatan gak ngono. Coba ya. Karena itu masalah keyakinan, kepercayaan. Semua orang pasti meyakini keyakinan dan kepercayaan. Begitu saya ngomong agama, lainnya sok-sok pintar semua itu. Wah, kawan kemana sore, wah lele itu. Gaya, tapi gak mau, gak bisa dia nunjukin teorinya, gak berani. Tapi sok-sokan dia, jumawa, sok pintar, sok ahli. Taek. Ditanya Tuhan, tanya syahadat, lari semua. Gayanya sok-sokan. Hampir di mana-mana itu. Yang rame ini kan yang merasa Islam itu. Bukan Islamnya. Kalau Islamnya baik-baik saja Islamnya. Yang rame yang merasa Islam. Merasa paling benar, diridhoi. Kalau Islam beneran iya. Mereka Islam aja enggak, syahadat aja enggak. Ya begitulah ya. Saya menunggu gorengan YouTuber goblok-goblok itu kok sepi, makanya saya males. Mana Dodi? Suruh ngangkat video saya ya. Bamtri atau Mat Channel. Saya senang kalau diangkat mereka. Kalau nggak ada itu nggak semangat rasanya. Lalu sebarkan terus ya video di Tali Marifat ya. Biar pecah kepala mereka dogmanya itu ya. Kita aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.